Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini, saya Hadijatur Rahmah dengan teman saya Ponam Fitriana akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang sebuah kejujuran. Oke teman-teman, mari kita menjadikan sebuah kejujuran sebagai kepribadian diri kita. Kenapa begitu? Coba deh teman-teman dengarkan pernyataan saya berikut. Yang pertama, mengembalikan barang yang bukan merupakan hak milik kita. Yang kedua, membayar barang dengan harga yang sudah disepakati. Dan yang ketiga, menceritakan sesuatu sesuai dengan faktanya. Termasuk kejujuran atau bukan sih pernyataan-pernyataan tadi itu? Ya, itu termasuk perbuatan kejujuran. Dan tentunya masih banyak lagi ya teman-teman contoh sebuah kejujuran. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pengertian kejujuran secara etimologi. Ya teman-teman, mari kita bahas pengertian jujur. Secara bahasa, jujur berasal dari bahasa Arab yang artinya as-sidqu, benar, nyata, dan juga berkata benar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan dengan lurus hati dan juga tidak sombong. Dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa jujur adalah suatu perilaku yang lurus hati, yang kita bicarakan sesuai fakta, kita lihat, dan kita dengar. Kemudian kita sampaikan dengan apa yang kita lihat tadi dan juga apa yang kita dengar tadi. Jadi jujur itu juga bisa kita katakan tidak mengurangi atau juga tidak menambahkan sesuatu hal ataupun informasi tersebut. Sudah jelas ya teman-teman, pasti teman-teman juga sudah tahu apa itu jujur. Ya, perbuatan jujur itu sangat penting ya teman-teman, dan juga bagi seorang muslim seperti kita, itu perbuatan yang wajib untuk kita lakukan. Mengapa begitu? Karena itu sudah Allah sampaikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 dan surat Al-Maidah ayat 8 beserta hadis-hadis lain. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa kita dalam beribadah harus melaksanakannya, harus menjalankannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kemudian dalam melakukan kebenaran, kita tidak diperbolehkan untuk memandang bulu. Tidak diperbolehkan untuk memandang itu dia keluarga kita, tidak. Jadi dia yang benar, itu yang kita bela. Kemudian dalam memberikan keadilan, dalam memberikan kesaksian, kita harus berlaku adil. Dan juga dalam melakukan kesaksian ataupun melakukan hal tadi, kita tidak boleh berat sebelah. Ya, tadi ada kaitannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 terdapat beberapa kandungan ya. Yang diantaranya dalam Quran surat At-Taubah ini terdapat 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang beriman, yang kedua orang yang bertakwa, dan kemudian yang ketiga orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Di situ dijelaskan bahwa tidak setiap orang yang beriman itu takwa. Kemudian orang yang beriman harus dapat meningkatkan ketakwaannya. Nah, agar dapat menjadi orang yang takwa, kita harus menjadi orang yang benar. Tadi, sidqu dalam bahasa Arab benar.
ya, salah satunya. Jadi benar di sini juga bisa dikatakan dengan jujur. Yang kedua adalah sidqul hadis, kesesuaian antara ucapan dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Jadi informasi yang kita berikan kepada teman-teman kita atau kepada halayak lain itu sesuai dengan apa yang kita lihat ataupun kita dengar, dan itu tidak dikurangi ataupun tidak ditambahi. Ya, itu sidqul hadis. Dan yang ketiga ada sidqul wa'd, atau berusaha untuk menepati janji ya teman-teman. Ya, apapun itu, apapun keadaannya, jika tidak ada halangan ataupun tidak ada kepentingan lain yang mendesak atau yang lebih penting dari apa yang kita janjikan, kita berusaha untuk menepati janji tersebut. Nah, itu termasuk perbuatan jujur. Kemudian ada sidqul hal, yakni kesesuaian antara hati, ucapan, dan juga apa yang kita lakukan atau tindakan kita. Jadi hati kita berkata A, lisan kita berkata A, dan yang kita lakukan sesuai dengan lisan dan hati kita. Tidak ada yang berbeda, karena nanti itu bisa termasuk ke dalam perbuatan kadzib atau dusta atau juga bohong ya, jika tidak sesuai dengan lisan, hati, dan perbuatan kita. Nah, dan yang terakhir ada sidqul amal, yaitu juga tadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan ucapan kita. Baik teman-teman, kita sampai pada poin hikmah perilaku jujur. Nah, di sini ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku jujur. Pasti dalam setiap kebaikan itu ada suatu hikmahnya. Apa saja hikmahnya? Ya, mari kita bahas. Yang pertama, hikmah dari perilaku jujur itu dapat membahagiakan diri sendiri dan juga tentunya orang lain ya. Kemudian yang kedua, menambah kepercayaan orang lain terhadap kita. Yang ketiga, dapat menenteramkan hati. Mengapa begitu? Karena tidak ada kegelisahan di dalamnya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang ada dalam hati kita. Kemudian sifat jujur juga merupakan sifat terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi ini adalah sifat terpuji yang pastinya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu dapat juga mempererat tali ukhuwah Islamiyah dan juga dapat mengangkat derajat kita sebagai manusia. Dan yang terakhir pastinya insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Dan yang pastinya masih banyak lagi ya hikmah dari perilaku jujur yang kita terapkan, yang kita lakukan. Jadi ayat sudah ada, kemudian hadis-hadis pun sudah ada, masih banyak lagi pastinya makalah-makalah para ulama, kemudian para sahabat yang menjelaskan keutamaan jujur. Jadi tidak ada lagi kita alasan untuk berbohong. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ponam Fitriana dan juga teman saya si Khadijatul Rohmah. Kami dari kelompok 5 kampus IAI Bunga Bangsa Cirebon pamit undur diri dan sampai berjumpa pada channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.